terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sulsel hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Seperti biasa kami akan menghadirkan sejumlah obrolan menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Bersama saya Gufran Lamataha. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan program khusus berupa pembebasan denda pajak kendaraan serta diskon pokok pajak hingga 50%. Program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan biaya yang lebih ringan. Lalu mengapa program ini diluncurkan dan bagaimana angka kepatuhan pajak kendaraan di Sulsel? Hal ini akan kita bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir bersama kita. Ada Pak Muhammad Irfandi Tamrin selaku PLT Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Ivan. Pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, ini kan memang baru-baru memang diluncurkan ya program ini dan juga sudah di-share gitu di media sosial dan memang menjadi perhatian warga karena mungkin ini yang ditunggu-tunggu. Mungkin saya boleh tanya ke Pak Ivan, ini mengapa Pemprov Sulsel kemudian meluncurkan program bebas denda pajak kendaraan ini di tengah efisiensi anggaran dan lain-lain, Pak? Ya, betul. Baik, mohon izin Bapak. Jadi alhamdulillah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Bapak Gubernur Sulawesi Selatan dan Ibu Wakil Gubernur itu mengeluarkan program bebas dan diskon pajak kendaraan bermotor khusus yang beralamat di Sulawesi Selatan. Di mana yang menjadi latar belakang diadakan program bebas dan diskon pajak ini adalah untuk menekan angka tunggakan pajak di Sulawesi Selatan. Khususnya di Sulawesi Selatan, tingkat kepatuhan di Sulawesi Selatan itu kurang lebih berkisar di 50-60%. Jadi memang dengan adanya program pembebasan ini, kami harapkan masyarakat Sulawesi Selatan yang kendaraannya menunggak itu bisa segera menyelesaikan dan memanfaatkan program ini. Di mana program ini terdapat dua jenis. Yang pertama adalah pembebasan 100% untuk denda pajak kendaraan. Kemudian ada pemotongan pajak khusus yang tahun jatuh tempo 2025 itu mendapatkan potongan sampai dengan 50%. Seperti itu. Kemudian dari teman Jasara Harja juga memberikan pembebasan denda SWDK LLJ untuk tahun-tahun yang lalu. Seperti itu. Oke, jadi memang ada dua, ada pembebasan yang 100% terus kemudian ada potongan hingga 50%. Ini boleh dijelaskan lagi, ini apakah berlaku untuk seluruh kendaraan roda 2, roda 4 atau ada syarat dan ketentuannya nih? Nah, jadi untuk syarat dan ketentuan itu tidak ada. Semua kendaraan yang beralamat di Sulawesi Selatan, baik itu yang berplat DD, DW, dan DP, ketika kendaraan tersebut menunggak, itu otomatis akan mendapatkan pembebasan denda 100%. Kemudian ketika kendaraannya menunggak di bawah tahun 2025, itu otomatis akan mendapatkan pengurangan pokok atau diskon 50%. Seperti itu. Jadi memang hampir tidak ada syarat dan ketentuan begitu ya. Yang jelas beralamatkan di Sulawesi Selatan. Silakan manfaatkan program ini. Tapi kalau kita berbicara program ini kan tahun lalu juga sempat dilakukan ya, akhir tahun lalu 2025. Ini apakah yang menjadi pembeda dengan program-program sebelumnya ini apa nih? Nah, jadi yang di tahun lalu yang dibebaskan itu denda 100% sama dengan tahun ini, namun yang menjadi pembeda itu untuk diskon 50%-nya. Kalau tahun lalu yang di diskon 50% itu di bawah tahun 2024. Seperti itu. Nah, yang di program tahun 2026 ini yang di diskon 50% itu khusus untuk yang menunggak di bawah 2025. Seperti itu. Tadi juga kan kita sempat singgung soal kepatuhan pembayaran pajak di Sulawesi Selatan antara kisaran 50 hingga 60%. Ini apakah sudah sesuai dengan target dari pendapatan daerah di Sulawesi Selatan sendiri atau seperti apa? Nah, betul. Tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak itu khusus di Sulawesi Selatan masih berkisar di 50-60%. Idealnya ya harusnya 100%. Nah, mungkin dengan program ini ya masyarakat yang menunggak pajak itu bisa berbondong-bondong untuk datang menyelesaikan pajaknya dan akhirnya tingkat kepatuhan
masyarakat untuk membayar pajak itu bisa meningkat sampai dengan 80%, seperti itu. Oke, terus kemudian tadi kan salah satunya selain 100% yang pemotongan semuanya, terus kemudian ada 50%. Betul. Ini apa saja bentuk potongannya untuk 50% ini? Nah, jadi yang potongan 50% itu contoh kendaraannya Pak Gufron ini menunggak dari 2025. Oke. Nah, yang nilai pokok pajak di tahun 2025 itu akan mendapatkan potongan 50%. Contoh, pokok pajaknya itu 2 juta, pasti otomatis akan mendapat potongan 50% sehingga yang dibayar nanti sisa 1 juta. Seperti itu kurang lebihnya. Oke. Oke. Terus kenapa harus 50% nih Pak? Kenapa tidak kemudian 30% atau 20% atau kemudian misalnya 70%? Nah, jadi berkacamata di tahun 2000 di akhir 2025 kemarin dengan memberikan insentif 50% kepada masyarakat itu sudah mengundang masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak khusus yang tunggakan. Nah, kenapa cuma 50%? Karena 50%-nya lagi itu kami harapkan menjadi pendapatan. Jangan sampai kami membayarkan 100%, akhirnya yang masuk itu cuma sedikit. Iya, jadi dengan kami mengurangkan 50%, tetap pasti akan ada lagi 50% yang masuk ke kami menjadi pencatatan penerimaan. Seperti itu. Oke, terus kemudian ini kan program berarti menyasar masyarakat yang memiliki penunggakan dan juga untuk mendapatkan diskon pembayaran tahunan. Betul. Nah, bagaimana untuk dengan masyarakat yang patuh bayar pajak selama ini, bayar pajaknya selalu on time, terus kemudian tidak ada denda dan lain sebagainya, ini mereka dapatkan apa? Iya, jadi program ini berlangsung mulai 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2026. Di beberapa hari terakhir memang banyak yang menyampaikan di sosial media, bagaimana dengan kami yang taat pajak dapat apa nih? Nah, alhamdulillah masyarakat Sulawesi Selatan ada lagi program Bapak Gubernur yaitu Gebiar Pajak, di mana Gebiar Pajak ini menyasar untuk masyarakat Sulsel yang tepat waktu atau taat membayar pajak, di mana otomatis ketika membayar pajak itu nopolnya akan menjadi nomor undian dan nantinya akan diundi hadiahnya itu per triwulan. Jadi contoh di triwulan 2 ini insya Allah nanti akan diundi gebiar pajaknya itu di bulan Juli. Adapun hadiah yang akan didapat adalah grand prize-nya itu ada mobil 1 unit, tapi itu nanti diundi di akhir tahun 2025. Namun untuk yang di triwulan per triwulan ini ada lagi paket umroh. Ada hadiah sepeda motor, sepeda, ada kulkas, ada TV, ada mesin cuci. Itu nanti akan diundi dan diserahkan hadiahnya ke masyarakat yang taat bayar pajak kendaraan. Oke, berarti itu juga secara otomatis masuk gitu ya, secara otomatis langsung didapat gitu oleh masyarakat yang taat bayar pajak. Yang taat bayar pajak itu. Oke, kita menantikan program ini semoga bisa dimaksimalkan ya Pak untuk masyarakat. Kita akan break sejenak saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sosial. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV.
Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sosial. Masih bersama saya Gufran Lamataha dan juga masih bersama dengan Pak Muhammad Irfandi Tamrin selaku PLT Kabid Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau kita berbicara soal diskon-diskonan dan lain sebagainya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di tengah efisiensi ekonomi dan lain sebagainya, ini apakah tidak mempengaruhi pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri? Mengingat ini hampir dilakukan tiap tahun ya Pak, akhir tahun lalu juga ada, tahun ini juga ada. Ini seperti apa pertimbangannya Pak? Iya, jadi pertimbangannya kita ketahui bersama bahwa seluruh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten itu mendapatkan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Nah, atas pengurangan tersebut, pemerintah daerah itu diminta untuk bagaimana mengelaborasi pendapatan asli daerah yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, untuk khusus pemerintah Provinsi Selatan, untuk meningkatkan penerimaan itu salah satunya dengan memberikan insentif pajak. Di mana ketika kami pemerintah Provinsi Selatan memberikan insentif pajak, ini bisa mengundang masyarakat untuk yang menunggak pajak itu bisa segera melakukan pembayaran pajak. Yang akhirnya nanti akan berkolerasi dengan meningkatnya pendapatan asli daerah untuk menutupi dana transfer yang dipotong oleh pemerintah pusat seperti itu. Oke, berarti memang lebih didorong untuk memberikan insentif begitu ya. Tapi kenapa lebih penting insentif nih Pak? Bukannya harusnya penindakan pelanggar aturan dan lain sebagainya yang harus ditindaklanjuti atau ditegaskan? Nah, jadi berbagai macam yang telah dilakukan oleh kami dalam hal ini Bapenda untuk bagaimana mengumpulkan pundi-pundi pendapatan. Khusus pajak kendaraan bermotor, kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan di seluruh UPT Samsat itu antara lain dengan melakukan penertiban pajak atau operasi sweeping biasanya dilakukan. Kemudian dengan kegiatan door to door. Jadi teman-teman UPT itu melakukan kegiatan door to door, melakukan operasi tempel-tempel di seluruh wilayah di Sulawesi Selatan. Kemudian sekarang juga kami sudah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota, di mana penerimaan pajak itu ada yang namanya option pajak itu diterima langsung oleh pemerintah kabupaten. Jadi dengan bekerja samanya kami dengan pemerintah kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota juga membantu kami untuk melakukan pendataan maupun penagihan pajak seperti itu. Oke, berarti juga dibantu dengan dari pemerintah kabupaten kota untuk melakukan penagihan dan juga pembayaran. Tapi kalau kita berbicara soal penagihan dan pembayaran, apa sebenarnya yang membuat masyarakat memilih menunda pembayaran pajaknya? Misalnya apakah menurut pandangan dari Bapeda Sulawesi Selatan sendiri? Iya, jadi kami menganalisa masyarakat Sulawesi Selatan ini hampir tingkat kepatuhan atau tingkat kesadarannya itu ya masih di bawah 60%. Ya. Nah, dengan adanya program pembebasan, kami harapkan itu bisa mendorong untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Jadi indikasinya memang masyarakat di Sulawesi Selatan itu tingkat kepatuhannya masih rendah, seperti itu. Jadi memang ini karena masih rendah juga ya. Iya. Terus kemudian juga di sisi lain ini kan banyak masyarakat bertanya, kita bayar pajak nih dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya pajaknya nih lari kemana sih? Apakah kita rasakan langsung manfaat dari pajak ini atau seperti apa? Mungkin ada yang belum sadar dan lain sebagainya di Sulawesi Selatan ini pajaknya kemana? Mungkin boleh dijelaskan Pak? Boleh. Jadi masyarakat Sulawesi Selatan, pajak yang Bapak Ibu bayarkan itu digunakan oleh pemerintah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik. Terutama khusus pemerintah Sulawesi Selatan, saat ini Bapak Gubernur mempunyai program multi-years project di mana kita ketahui sekarang jalan-jalan provinsi itu sudah mulai diperbaiki. Nah, itu sumbernya, kalau Bapak Ibu perlu tahu, itu sumbernya dari pajak. Nah, kenapa dari pajak? Karena sumber dari pemerintah pusat itu sudah dipotong. Akhirnya dengan pajak inilah digunakan untuk membiayai sarana, prasarana, infrastruktur jalan, sekolah, rumah sakit. Inilah pajak yang digunakan untuk membangun, seperti itu. Oke, berarti memang secara tidak langsung ini sudah dirasakan ya oleh masyarakat Sulawesi Selatan sendiri, tapi mungkin tanpa disadari fasilitas-fasilitas yang selama ini digunakan ini sudah bersumber dari pajak masyarakat itu sendiri. Lalu untuk selain program-program misalnya untuk memberikan masyarakat lebih patuh
bayar pajak gitu ya, selain diskon dan juga insentif ini, apa saja kemudian yang juga sementara diberlakukan dari Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendorong masyarakat taat pajak? Jadi yang tadi saya jelaskan bahwa ada lagi program Pak Gubernur yaitu Gebyar Pajak, di mana untuk yang taat bayar pajak itu nanti bisa mendapatkan undian. Nah, undiannya tidak main-main. Grand prize-nya itu ada mobil 1 unit, ada paket umroh, ada hadiah motor, sepeda, TV, kulkas, mesin cuci. Itu semua. Oke, jadi memang itu juga yang menjadi didorong ya, dicoba untuk didorong agar masyarakat taat pajak. Betul. Tapi kalau misalnya untuk dari sumber pendapatan daerah di Sulawesi Selatan, pajak kendaraan ini berapa persen menyumbang sumbangsi pendapatan daerah? Iya, jadi dalam struktur APBD kami di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu terdapat 7 jenis pajak. Jadi yang terbesar memang itu di khususnya pajak kendaraan bermotor, di mana target kami tahun ini adalah sebesar 1,7 triliun khusus untuk pajak kendaraan. Dari total target pajak daerah itu kurang lebih di 5 triliun lebih. Seperti itu. Jadi hampir sekitar 30% kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah di Sulawesi Selatan. Oke, berarti termasuk yang besar ya? Iya, paling besar. Kemudian yang 6 lainnya ini apa nih Pak? Nah, 6 lainnya itu antara lain bea balik nama kendaraan bermotor, ada juga pajak bahan bakar kendaraan bermotor, ada pajak air permukaan, ada pajak rokok, ada pajak alat berat, dan yang terakhir ada option pajak mineral bukan logam dan batuan atau option MBLB. Option MBLB. Iya. Tadi juga sempat dijelaskan memang pajak targetnya untuk kendaraan bermotor ini sebenarnya 5 miliar ya tadi target. Kalau misalnya bayar 100%. Tapi ini misalnya untuk memaksimalkan pendapatan daerah, khususnya di motor ini, apa yang kemudian harus didorong di pemerintah provinsi? Jadi pemerintah provinsi itu melaksanakan berbagai macam program, antara lain dengan adanya program diskon dan bebas yang ini, pajak yang ini. Iya, jadi diharapkan dengan target yang cukup besar di sekitar 1,7 triliun. Ya, kami harapkan dengan adanya pembebasan itu bisa mendongkrak pendapatan khususnya pajak kendaraan bermotor. Seperti itu. Oke, berarti memang itu juga menjadi alasan ya untuk kemudian program ini diadakan. Tapi kalau untuk kemudian pembayaran pajak ini untuk kemudian mendorong ya masyarakat juga ya misalnya mungkin alasannya karena administrasi, berbelit-belit dan lain sebagainya. Ini kemudiannya sudah apa saja nih yang disediakan? Oh ya. Jadi masyarakat Sulawesi Selatan untuk melakukan pembayaran pajak itu sudah sangat mudah. Selain bisa mengunjungi kantor Samsat, kami juga ada berbagai layanan. Ada drive-thru, ada Samsat keliling, ada gerai Samsat. Bahkan sekarang pajak kendaraan bermotor itu sudah bisa dibayar secara digital. Digitalnya ini melalui aplikasi Bapenda Sulsel Mobile. Selain itu ada juga aplikasi Signal Samsat Digital Nasional. Kemudian untuk pembayarannya sudah bisa melakukan pembayaran dengan berbagai payment channel. Antara lain Tokopedia, Link Aja, melalui Bank Sulselbar, melalui Bank Mandiri. Itu semua sudah bisa dilakukan secara digital. Pokoknya sudah terintegrasi juga ya. Pembayaran KRIS termasuk juga? Termasuk KRIS. Termasuk juga ya untuk pembayaran KRIS. Oke, berarti semoga integritas untuk digital dan lain sebagainya ini memudahkan pelayanan masyarakat ya. Agar mudah terus kemudian dapat mematuhi pembayaran pajak tiap tahun khususnya kendaraan bermotor dan juga mobil. Baik, kita akan break, saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita akan kembali usai jeda berikut. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sosial, masih bersama saya dengan Bu Pranama Taha. Pak Ivan, kita akan mulai segmen 3 ini, tapi saya akan mulai dengan kuis. Jadi nanti Pak Ivan boleh silakan pilih salah satu. Secara singkat aja Pak Ivan. Iya. Lebih efektif mana, diskon pajak atau penegakan aturan? Dua-duanya efektif. Dua-duanya efektif, oke. Lebih mudah bayar langsung di Samsat atau secara digital? Lebih mudah digital. Digital. Pajak kendaraan dibayar karena kesadaran atau takut sanksi? Lebih kepada takut sanksi. Lebih kepada takut sanksi, oke. Lebih penting kemudahan layanan atau besarnya insentif? Kemudahan layanan. Kemudahan layanan. Untuk meningkatkan kepatuhan, sebaiknya edukasi masyarakat atau penindakan tegas? Khusus masyarakat Sulawesi Selatan, penindakan tegas. Khusus masyarakat Sulsel, penindakan tegas. Oke, selanjutnya ini adalah setuju dan tidak setuju. Program diskon pajak seperti ini perlu dilakukan secara berkala? Setuju, tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Kesadaran masyarakat membayar pajak masih perlu ditingkatkan? Perlu sekali. Setuju. Kemudahan layanan digital dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Setuju. Setuju. Banyak masyarakat menunggak pajak karena kurang memahami manfaatnya? Setuju. Oke, tadi juga kan Pak Ivan sempat menanyakan bahwa tidak setuju kalau memang program ini dilakukan secara berkala. Mungkin boleh jelaskan kenapa itu, Pak? Iya, secara pribadi dan analisa saya, program pembebasan ini sebenarnya tidak baik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena akan membangun mindset masyarakat bahwa ya tidak apa-apa kita menunggak pajak, nanti akan ada pembebasan. Nah, itu akan menjadi presiden buruk bagi masyarakat yang tadinya patuh karena tiap tahun ada pembebasan, akhirnya yang patuh ini akan mengikuti jejak teman-teman yang tidak patuh. Karena akan mengharapkan pembebasan. Seperti itu. Jadi untuk jangka panjang, kegiatan pembebasan ini sebenarnya kurang baik untuk diterapkan. Seperti itu. Oke, jadi memang untuk jangka panjang ini kurang efektif juga ya, dan tidak baik juga begitu. Terus kemudian tadi khusus masyarakat Sulawesi Selatan, penindakan tegas yang harus diterapkan itu juga kenapa tuh ada khusus masyarakat sosialnya tuh Pak? Iya, lagi-lagi saya secara pribadi menganalisa masyarakat Sulawesi Selatan itu masih perlu dilakukan pressure untuk bagaimana mereka mau membayar pajak. Seperti itu. Karena kami lihat ya ketika dilakukan penertiban pajak di jalan-jalan itu pasti masyarakat Sulsel akan berbondong-bondong untuk melakukan pembayaran. Bukan atas kesadaran sendiri yang ketika kendaraannya jatuh tempo itu langsung otomatis datang ke Samsat. Tapi saya tidak mengecilkan juga bagi masyarakat yang memang Sulawesi Selatan ini masih ada juga masyarakat yang sudah patuh dengan kesadaran melihat sudah waktunya jatuh tempo, ya mereka melakukan pembayaran pajak seperti itu. Melakukan pembayaran tanpa harus menunggu jatuh tempo gitu ya Betul. Pak. Tapi kan salah satu kemudian yang membuat malas masyarakat karena adalah ribet administrasi. Misalnya kalau memiliki kendaraan beli second, dia adalah pemilik kesekian gitu, akhirnya kendaraan ini terdaftar bukan atas namanya, yang harus kemudian pada saat pembayaran pajak dimintai KTP dan lain sebagainya. Ini kemudian bagaimana pandangannya? Ini apakah menjadi salah satu alasan masyarakat bayar pajak atau seperti apa? Iya, jadi memang di aturan yang ada pajak kendaraan itu dibayarkan oleh pemilik kendaraan, di mana di STNK itu harus tertera sesuai dengan kepemilikan kita sendiri, di mana itu untuk identifikasi kendaraan bahwa kendaraan tersebut masih dimiliki yang bersangkutan. Nah, adapun masyarakat yang membeli kendaraan second, ya kami sendiri menghimbau untuk melakukan balik nama kendaraan seperti itu, biar kepemilikannya sah, kendaraannya digunakan itu sah oleh yang bersangkutan seperti itu. Oke, tapi ini kan kalau untuk program-program misalnya pemotongan pajak dan lain sebagainya kan di daerah-daerah lain juga ada.
Yang terkenal kemarin tuh di Bandung, tapi justru pembayaran pokoknya itu 100%. Nah, Ini pembedanya dengan Sulawesi Selatan nih apa? nah itu berkacamata di Jawa Barat, di mana mereka membebaskan 100%. Hasil komunikasi kami dengan salah satu teman di Bapenda Jawa Barat itu akhirnya pendapatan mereka tergerus. Yang tadinya dengan perencanaan yang tinggi di tengah perjalanan tiba-tiba memberikan pengurangan atau pembebasan sampai dengan 100%, akhirnya penerimaan mereka anjlok, target yang ditetapkan itu tidak tercapai. Nah, makanya berkaca dari itu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak mau seluruh pokok itu dibebaskan. Karena kalau tidak, hal yang terjadi di Jawa Barat itu berakibat di kami di Sulawesi Selatan. Seperti itu. Oke, itu juga kemudian menjadi salah satu pertimbangan ya kenapa di Sulawesi Selatan hanya 50% saja. Betul. Oke, namun kalau misalnya untuk masyarakat sendiri nih, apa sih sebenarnya yang harus kita perhatikan pada saat membayar pajak atau kemudian membeli motor second dan lain sebagainya agar pengurusan kedepannya tidak ribet? Nah, ya kami menghimbau ketika melakukan pembelian kendaraan bekas, sebaiknya langsung dilakukan balik nama. Di mana proses balik nama kendaraan ini sebenarnya cukup mudah. Cuman masyarakat sendiri yang biasa menerima info dari yang tidak bertanggung jawab, memberikan persyaratan yang cukup ribet. Tapi sebenarnya syaratnya cukup mudah dengan menyiapkan BPKB asli, STNK asli, cek fisik kendaraan dan kwitansi pembelian, serta KTP, itu sudah bisa melakukan balik nama. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita kalau datang dan juga mendapat informasi yang tepat, ini bisa melakukannya secara mudah. Secara mudah, betul. Oke, apalagi sekarang semua secara digital. Betul. Untuk diskon-diskon yang tadi juga apakah sudah bisa kemudian didapatkan walaupun pengurusannya secara digital, online atau seperti apa Pak? Iya, betul. Kalau untuk pengesahan tahunan dibayar secara digital, itu otomatis akan mendapatkan pembebasan. Seperti itu. Okay. Nah, untuk yang melakukan balik nama, karena melalui digital belum bisa, harus datang ke Samsat, tetap juga dapat ketika memiliki tunggakan. Oke, berarti juga tetap dapat ya walaupun memiliki tunggakan. Iya. Program ini juga kemudian kan hanya 1 bulan nih, bulan Juni saja nih. Betul. Ini apakah ada potensi diperpanjang? Karena banyak yang kemudian memberi komentar bahwa ini terlalu singkat karena hanya 1 bulan dan lain sebagainya. Apa pertimbangannya Pak? Ya, pertimbangannya seingat saya di tahun 2023-2024 itu pernah kami memberikan insentif pengurangan seperti ini, kurang lebih 3 bulan, tapi waktu yang begitu panjang, akhirnya masyarakat jadinya menunda lagi. Nah, masih panjang Ji, masih ada 3 bulan. Akhirnya bertumpuknya nanti di akhir bulan. Nah, makanya pembebasan ini kita laksanakan hanya cukup 1 bulan dan mudah-mudahan tidak ada perpanjangan lagi karena ya itu lagi yang tadi kami sampaikan bahwa pembebasan atau pengurangan ini bisa berefek panjang ke depan karena merubah mindset masyarakat, berharap adanya pembebasan tiap tahun seperti itu. Oke, agar mengubah mindset masyarakat juga. Iya. Selain itu dari pendapatan daerah Sulawesi Selatan sendiri, targetnya ini apa? Apakah banyaknya kendaraan atau nominal yang didapatkan dari bayar pajak ini? Ya, targetnya berkurangnya tunggakan pajak dan meningkatnya pendapatan khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor. Oke, silakan. Oke, berarti dengan kemudahan-kemudahan yang ada, kita berharap semua masyarakat patuh bayar pajak. Silakan Pak Ivan, sekaligus ngajak masyarakat untuk bayar pajak, caranya seperti apa? Silakan Pak. Ya, baik, khusus masyarakat Sulawesi Selatan segera manfaatkan program bebas dan diskon pajak di mana dendanya dibebaskan 100%, pokok pajaknya dikurangkan 50% khusus yang menunggak 2025 ke bawah. Kemudian silahkan datang ke kantor bersama Samsat yang ada tersebar di seluruh kabupaten kota Sulawesi Selatan. Kemudian ada layanan drive-thru, ada Samsat keliling, ada gerai Samsat. Selain itu, ketika masyarakat susah waktunya untuk datang ke Samsat, juga bisa melakukan pembayaran pajak secara digital melalui aplikasi Bapenda Sulsel Mobile dan Samsat Digital Nasional. Mungkin seperti itu. Oke, berarti jangan lupa datang langsung menikmati kemudahannya, bisa datang langsung ataupun juga melalui aplikasi dan semua sudah terintegrasi dengan
kris dan juga Betul. digitalisasi. Betul. Terima kasih Pak Muhammad Irfandi Tamrin, Kepala PLT Kepala Bidang Pendapatan Hasil Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan informasi yang semoga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan daerah di Sulawesi Selatan. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Terima Saya kasih. Gubernur Mataha, mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.